Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis dampak tingkat vaksinasi COVID-19 terhadap pemulihan ekonomi Indonesia yang merupakan tugas yang diberikan oleh Pak Willy. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 12, ada Muhammad Royun, Nur Afifah, dan Siti Barokah dari IPB University, Diva Pramesti, Agistadi Ajeng, Regita Fitri, Rahmasyina, Rosita Maulida, dan Berliana Putri dari Politeknik Negeri Semarang, ada John Patrick dan Prasida Diah yang berasal dari Unika Sugia Pranata. Selanjutnya yaitu memasuki pembahasan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019 dan telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Maret tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah berjalan hampir 2 tahun tetapi masih jauh dari selesai hingga saat ini. COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia sehingga diperlukan sebuah upaya untuk mengendalikannya, yaitu dengan cara salah satunya vaksinasi. Vaksin COVID-19 ditemukan pada akhir tahun 2020 oleh beberapa ahli di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah menetapkan 6 vaksin COVID-19 yang akan digunakan. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Keenam jenis vaksin itu ialah yang pertama vaksin merah putih, yang kedua ada Astra, ketiga Sinovac, keempat Moderna, kelima Pfizer and BioNTech, dan yang keenam ada Sinovac. Tahapan vaksinasi COVID-19 di Indonesia resmi dimulai pada hari Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021. Selanjutnya, perkembangan COVID-19 di Indonesia dapat dilihat pada layar berikut. Terlihat bahwa jumlah kasus positif semakin meningkat. Berbagai indikator COVID-19 menunjukkan bahwa Indonesia telah melewati puncak gelombang kedua pandemi. Gelombang kedua tersebut dipicu oleh varian Delta yang mulai menyebar di pertengahan bulan Juni tahun 2021. Varian tersebut telah mengekskalasi kenaikan kasus harian COVID-19 di Indonesia hingga 10 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai bentuk pengendalian pandemi, vaksinasi dilakukan secara konsisten, cepat, dan menyeluruh di semua wilayah di Indonesia yang sudah dimulai sejak Januari 2021. Seiring dengan kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah, kasus COVID-19 pun telah mampu ditekan hingga 3.000-an kasus per hari, lebih rendah dibandingkan level sebelum gelombang kedua. Selanjutnya, jangkauan vaksinasi mempengaruhi pola serta level kasus dan kematian harian. Dengan perkembangan kasus kematian dapat dilihat pada layar. Peningkatan kematian harian yang cukup tinggi terjadi seiring lonjakan kasus harian akibat varian Delta. Korban meninggal akibat COVID-19 adalah mereka yang belum full vaksinasi. Dan hingga hari ini, perkembangan COVID-19 semakin terkendali dan jumlah kasus kematian semakin menurun. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Perkembangan vaksinasi merupakan salah satu upaya signifikan untuk melawan penyebaran pandemi yang kian masif. Berdasarkan sumber Bloomberg Vaccine Tracker dan Kementerian Kesehatan, tercatat pada 20 September 2021, upaya vaksinasi di Indonesia terus mengalami akselerasi dengan total 125,74 juta dosis vaksin dan menjangkau hingga 29,98% target vaksin. Bila dirinci, suntikan dosis pertama telah mencapai 79,66 juta dosis atau 38,25%, sementara dosis kedua mencapai 45,22 juta dosis atau setara 21,71%.
Di samping jumlah tersebut, adapun vaksin dosis ketiga atau booster sebanyak 856.000 dosis yang peruntukannya dikhususkan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19. Berdasarkan grafik, Indonesia berada pada peringkat ke-6 dunia dalam jumlah total vaksinasi pada September 2021 sebesar 125,74 juta dosis. Namun, mengingat jumlah populasi Indonesia yang sangat banyak, mencapai lebih dari 250 juta jiwa, diperlukan langkah ekstra dalam rangka mengejar tingkat vaksinasi yang lebih tinggi dan merata di setiap wilayah. Pada grafik juga dapat dilihat bahwa kecepatan rata-rata vaksinasi harian di Indonesia sepanjang kuartal 1-3 tahun 2021 menunjukkan tren kenaikan dengan puncaknya pada bulan September 2021 berkisar 1,36 juta dosis vaksin. Selanjutnya yaitu pengaruh vaksinasi terhadap pemulihan ekonomi. Dalam kurun 1 tahun terakhir, ekonomi Indonesia terkontraksi akibat virus COVID-19 yang menular dengan sangat cepat dan menimbulkan kesakitan dan kematian. Pandemi yang berkepanjangan juga berdampak besar pada sektor ekonomi. Program vaksin sendiri memberikan pengaruh, yaitu pada hari vaksinasi pertama di Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat sebesar 70 poin atau 0,5 dolar dibandingkan dengan penutupan sebelumnya dengan 14.130 per dolar. Adapun terdapat prediksi IHSG akan mencapai level psikologis 6.880 seiring munculnya sentimen positif antara lain berkat vaksinasi COVID-19. Pengaruh vaksin sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari berbagai sektor seperti sektor pariwisata, keuangan, perdagangan, dan akan mengembalikan mobilitas masyarakat yang tentunya mendorong pergerakan perekonomian Indonesia. Karena dengan vaksinasi memunculkan herd immunity atau kekebalan komunal. Indonesia berhasil melewati masa gentingnya pada triwulan 2 di tahun 2020. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia triwulan 2 pada tahun 2020 terhadap triwulan 2 pada tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan dan turun sebesar minus 5,32%. Ekonomi Indonesia triwulan 3 pada tahun 2020 terhadap triwulan 3 pada tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 3,49%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 pada tahun 2020 menunjukkan berlanjutnya proses perbaikan perekonomian berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Meskipun mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 tahun 2020 sebesar 2,91% lebih baik dari triwulan 3 sebesar minus 3,49%. Perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan dengan melihat keadaan pusat keuangan seperti fluktuasi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang dilihat dari data historis IHSG di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 30 Desember 2020 ditutup pada harga 5,979,07 dan terhitung tanggal 11 Februari 2021 harga IHSG melonjak sebesar 6,22,52. Pengaruh vaksin COVID-19 merupakan sebuah titik terang dan harapan bagi semua pihak untuk memulihkan perekonomian Indonesia dan dunia. Berikut beberapa dampak vaksinasi terhadap pemulihan ekonomi dengan asumsi bahwa kebijakan atau tahapan vaksinasi telah dimulai sejak Januari 2021. Pemulihan ekonomi Indonesia yang berjalan cukup baik memberikan optimisme cukup kuat kepada investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, aliran modal asing mulai kembali masuk ke Indonesia. Berdasarkan data grafik, hingga 20 September 2021,
Secara keseluruhan terjadi aliran modal asing masuk ke pasar modal Indonesia sebesar 28,8 triliun secara year to date, di mana aliran modal asing yang masuk tersebut berasal dari pasar surat berharga negara atau SBN sebesar 24,8 triliun dan pasar saham sebesar 3,97 triliun year to date. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia mulai pulih setelah tahun 2020 lalu, di mana terjadi aliran modal asing keluar yang cukup deras dengan total sebesar 135,76 triliun. Tercatat pada bulan Juli 2021, suku bunga Bank Indonesia dipertahankan pada level 3,5%. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan ekonomi nasional, tingkat inflasi yang rendah, dan nilai tukar rupiah yang masih terjaga. Sementara itu, di beberapa negara telah menaikkan suku bunga acuan untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah risiko penyebaran varian Delta COVID-19. Salah satunya adalah negara Turki yang telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 200 basis poin untuk menjaga stabilitas nilai tukar lira. Perkembangan neraca perdagangan Indonesia selama tahun berjalan 2021 menunjukkan kriteria yang sangat baik dengan pertumbuhan ekspor yang tinggi, diikuti dengan pemulihan impor, sehingga mampu menciptakan surplus perdagangan. Berdasarkan grafik, pada triwulan 1 tahun 2021, ekspor komoditas Indonesia tumbuh 17,2% dan diikuti impor yang tumbuh 10,8%, sehingga mampu menghasilkan surplus neraca perdagangan sebesar 5,5 miliar US dollar. Perkembangan tersebut berlanjut di triwulan 2 tahun 2021, di mana pertumbuhan ekspor dan impor mampu tumbuh lebih tinggi lagi, yaitu masing-masing sebesar 55,9% dan 50,2%. Pada triwulan 2 tahun 2021, surplus neraca perdagangan barang juga meningkat menjadi 6,3 miliar US dollar. Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan rebound yang sangat kuat dan mampu tumbuh positif 7,7% di triwulan 2 tahun 2021 setelah terkontraksi pada 4 triwulan sebelumnya. Tingkat penyebaran pandemi COVID-19 yang relatif terkendali hingga Mei 2021 merupakan aspek penting dalam pemulihan permintaan masyarakat. Berdasarkan tabel, konsumsi rumah tangga pada triwulan 2 mampu tumbuh 5,93%, di mana pada periode ini juga lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya, atau tumbuh 1,27%. Optimisme masyarakat juga tercermin dari komponen investasi atau pembentukan modal data bruto atau PMTB. PMTB tumbuh 7,54%, menunjukkan perbaikan signifikan dibanding kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh minus 0,23%. Peran pemerintah juga sangat vital dalam mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat. Dukungan kebijakan fiskal melalui instrumen APBN telah bekerja sangat keras mendukung upaya penanganan pandemi dan penguatan pemulihan ekonomi. Program PEN termasuk program vaksinasi gratis terus diakselerasi dalam menjaga momentum pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan konsumsi pemerintah yang mencapai 8,6% di triwulan 2. Kinerja perdagangan internasional Indonesia mampu melonjak tajam. Ekspor dan impor tumbuh masing-masing sebesar 31,78% dan 31,22%. Perbaikan performa ekspor didukung oleh tren peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama atas produk ekspor unggulan nasional seperti batu bara, CPO, besi dan baja, serta komponen kendaraan bermotor. Sementara itu, pertumbuhan impor yang tinggi mengindikasikan adanya tanda aktivitas produksi dalam negeri. Laju pemulihan ekonomi juga terlihat dari sisi produksi atau lapangan usaha, di mana seluruh sektor mampu mencatat pertumbuhan positif pada triwulan 2 tahun 2021, mulai dari sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, hingga jasa lainnya. Sementara itu, sektor pertanian masih mampu mempertahankan kinerja positif meskipun mengalami perlambatan. Sektor ini tumbuh sebesar 0,38%, yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan 1 sebesar 3,33% year on year. Banyak faktor yang turut mempengaruhi produktivitas sektor pertanian, salah satunya kondisi cuaca yang berdampak pada hasil panen, khususnya kelompok tanaman pangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan bahwa pada awal tahun 2020 untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya kasus positif COVID-19 dan dinyatakan telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia.
menyebabkan perekonomian Indonesia terkontraksi dan terpuruk baik dari sisi konsumsi rumah tangga, investasi, maupun perdagangan. Perkembangan terkonfirmasi positif COVID-19 mengalami peningkatan setiap bulannya, bahkan pernah angka kasus COVID-19 di Indonesia melewati negara Cina yang merupakan negara pertama kali melaporkan kasus infeksi COVID-19. Awal tahun 2021, pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi secara berkala dengan menetapkan 6 vaksin COVID-19, yaitu vaksin merah putih, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer Inc. and BioNTech, serta Sinovac Biotech. Penggelontoran program vaksin COVID-19 yang digencarkan pemerintah bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Program vaksinasi COVID-19 berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi makro Indonesia, baik dari sisi pengeluaran ataupun dari sisi lapangan usaha yang mulai bangkit tumbuh ke arah positif. Dengan adanya program vaksin ini diharapkan menjadi titik terang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang sedikit demi sedikit menunjukkan tren positif. Keberhasilan dari program vaksinasi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi nasional, terutama di sektor pariwisata, keuangan, dan perdagangan, di mana mobilitas masyarakat akan berjalan secara normal kembali. Yang terakhir yaitu saran, berdasarkan pengaruh dan dampak program vaksinasi COVID-19 terhadap pemulihan ekonomi nasional, terdapat beberapa saran yang dapat kelompok 12 berikan. Yang pertama yaitu, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi mengingat dengan adanya vaksin, ekonomi Indonesia menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Melalui program vaksinasi ini dapat meminimalisir penyebaran COVID-19 sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal dan berimbas terhadap perekonomian nasional yang bergerak ke arah positif. Yang kedua yaitu mendukung program vaksinasi dengan mendukung independensi dan transparansi Badan POM dalam menentukan keamanan dan tes netralisasi vaksin, karena saat ini pulihnya ekonomi domestik bergantung pada suksesnya program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Yang ketiga, pemerintah diharapkan lebih terbuka dan transparan terhadap pengadaan vaksin yang terus digulirkan pemerintah agar masyarakat tidak menolak untuk divaksin. Yang keempat, pemerintah harus lebih gencar dalam mensosialisasikan, memberikan edukasi dan kampanye secara tepat terkait manfaat dan fungsi COVID-19 terhadap masyarakat, khususnya masyarakat awam. Hal tersebut dibarengi dengan masyarakat yang harus lebih memilah dan memilih informasi mengenai program vaksinasi agar tidak percaya dengan berita hoaks. Lalu yang terakhir, pemerintah dalam mengelola program vaksinasi lebih teratur, terukur, komunikatif, dan tepat manfaat agar tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Presentasi yang dapat kelompok 12 berikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.